Banyak cowok percaya satu hal sejak lama. Kalau cewek tertarik, itu karena tampang, karena badan, karena uang. Dan saat mereka merasa tidak punya semua itu, mereka langsung menyimpulkan satu hal. Berarti gue nggak punya peluang. Justru disitulah kesalahannya dimulai. Ketertarikan cewek jarang sekali dimulai dari apa yang kelihatan. Ia dimulai dari apa yang terasa. Dan yang terasa itu tidak bisa difoto, tidak bisa dipamerkan, dan tidak bisa dipalsukan terlalu lama. Ada cowok yang secara objektif biasa saja. Tidak paling tinggi, tidak paling tampan, tidak paling kaya. Tapi entah kenapa, kehadirannya bikin suasana berubah. Bukan karena dia ramai, justru karena dia tenang. Dia masuk ke sebuah ruang tanpa kebutuhan untuk mencuri perhatian. Tidak sibuk membuktikan diri, tidak buru-buru ingin disukai. Dan anehnya, justru itu yang pertama kali dirasakan cewek. Cewek sangat peka terhadap energi, bukan energi sok percaya diri, tapi energi yang stabil. Energi dari cowok yang tidak sedang mencari validasi, yang tidak gelisah dengan pendapat orang lain, yang nyaman berdiri di posisinya sendiri. Saat cowok lain berbicara untuk mengesankan, dia berbicara seperlunya. Saat cowok lain tertawa berlebihan supaya dianggap asik, dia tertawa karena memang merasa lucu. Tidak ada usaha berlebihan, dan itu menciptakan rasa aman yang halus. Cewek mungkin belum langsung berpikir, gue suka dia, belum. Tapi tubuh dan emosinya sudah mulai memberi sinyal. Dia merasa lebih rileks saat cowok ini ada. Percakapan terasa mengalir, bukan dipaksa. Tidak ada tekanan untuk tampil sempurna. Dan tanpa sadar, cewek mulai menurunkan pertahanannya. Inilah momen awal yang sering tidak disadari cowok. Bukan momen pujian, bukan momen flirting, tapi momen ketika cewek merasa tidak perlu berjaga-jaga. Banyak cowok gagal di tahap ini karena terlalu sibuk ingin terlihat menarik. Mereka ingin terlihat lucu, ingin terlihat pintar, ingin terlihat dominan, dan tanpa sadar, mereka justru terlihat butuh pengakuan. Sedangkan cowok yang memicu ketertarikan awal justru tidak berusaha keras. Bukan karena dia malas, tapi karena dia tidak menggantungkan harga dirinya pada reaksi cewek. Cewek bisa merasakannya. Ada perbedaan besar antara cowok yang memilih untuk hadir dan cowok yang berharap diterima. Yang satu berdiri dengan tenang, yang lain menunggu penilaian. Dan di titik ini, psikologi mulai bekerja. Cewek cenderung tertarik pada cowok yang tidak meminta izin untuk menjadi dirinya sendiri, yang tidak berubah hanya untuk disukai, yang tidak kehilangan arah hanya karena ingin diterima. Bukan karena cowok ini dingin, bukan karena dia cuek, tapi karena dia utuh. Dan keutuhan itu terasa, bahkan sebelum ada ketertarikan yang bisa dijelaskan dengan kata-kata. Inilah kenapa semuanya tidak pernah dimulai dari tampang. Karena tampang hanya bisa dilihat, rasa aman hanya bisa dirasakan. Dan ketika rasa itu muncul, cewek belum mengejar, belum tertarik secara sadar, belum mengambil langkah apapun. Tapi satu hal sudah terjadi, dia mulai memperhatikan. Dan dari perhatian kecil inilah, semua cerita selanjutnya akan bergerak. Setelah ketertarikan awal itu muncul, satu hal mulai terasa berbeda. Cowok ini tidak mengejar, dia tidak membanjiri chat, tidak menuntut balasan cepat, tidak marah kalau tidak direspons. Dan yang paling aneh, dia tidak mencoba mengikat, tapi anehnya dia juga tidak menghilang. Dia ada, tenang, konsisten, bukan hadir untuk mengontrol, melainkan hadir tanpa tekanan. Ini bagian yang sering disalahpahami banyak cowok. Mereka kalau tidak mengejar, berarti harus menjauh sepenuhnya. Padahal yang menciptakan daya tarik bukan jarak ekstrem, melainkan kehadiran yang tidak menuntut. Cowok ini tidak datang dengan agenda tersembunyi. Tidak setiap pesan berujung harapan. Tidak setiap perhatian berubah jadi tuntutan. Kalau ngobrol, ya ngobrol. Kalau bercanda, ya bercanda. Kalau selesai, ya selesai. Tidak ada kesan, gue ngelakuin ini supaya lo suka sama gue. Dan justru disitulah letak kekuatannya. Cewek sangat cepat menangkap niat tersembunyi. Mereka bisa merasakan saat perhatian datang dari rasa ingin memberi, dan saat perhatian datang dari rasa takut kehilangan. Cowok ini berbeda. Perhatiannya tidak berat, tidak lengket, tidak memaksa. Dia tidak muncul setiap waktu. Tapi saat muncul, kehadirannya terasa penuh. Bukan setengah-setengah. Bukan sambil berharap. Bukan sambil menunggu balasan. Dan disadari, ini menciptakan pola psikologis yang kuat. Cewek mulai merasa aman kalau dia ada. Tapi juga tidak tergantung sama dia. Tidak ada tekanan untuk membalas dengan cepat. Tidak ada rasa bersalah kalau sibuk. Tidak ada drama. Ironisnya, justru karena tidak ada tuntutan, cewek mulai ingin merespons. Bukan karena kewajiban, tapi karena pilihan. Cowok lain mungkin hadir setiap saat, tapi kehadirannya terasa kosong karena penuh harapan. Sementara cowok ini mungkin tidak selalu ada,
tapi setiap kehadirannya terasa nyata. Dan di sini dinamika mulai bergeser. Cewek mulai menyadari satu hal. Pelan-pelan, cowok ini tidak membutuhkan reaksinya untuk merasa baik. Dia tetap stabil, tetap ramah, tetap jadi dirinya sendiri. Itu menciptakan rasa hormat, dan rasa hormat selalu mendahului ketertarikan yang dalam. Karena saat seseorang tidak mengejar, tapi juga tidak menghindar, dia berdiri di posisi yang sejajar, bukan di bawah, bukan di atas. Cowok ini tidak mengemis perhatian, tapi juga tidak memainkan sikap dingin palsu. Hadir dengan niat bersih, dan itu langka. Cewek mungkin belum sadar sepenuhnya apa yang terjadi. Belum ada kata suka, belum ada pengakuan, tapi satu perubahan kecil sudah terjadi. Saat cowok ini tidak muncul, dia mulai terasa hilang, bukan karena ketergantungan, tapi karena kehadirannya meninggalkan jejak yang tenang. Inilah tahap di mana cewek mulai menunggu tanpa merasa sedang menunggu. Dan dari sinilah peran perlahan mulai bergeser. Di titik ini, cewek mulai merasakan sesuatu yang lebih dalam, bukan lagi sekadar nyaman, bukan hanya karena kehadiran yang tenang. Ada satu hal yang semakin jelas terasa. Cowok ini punya hidupnya sendiri. Dia tidak menjadikan cewek sebagai pusat dunianya, tidak mengatur jadwal hanya supaya bisa tersedia kapanpun, tidak mengorbankan ritme hidupnya demi terlihat perhatian. Dan ini penting, karena disinilah energi mandiri mulai berbicara. Cowok ini punya arah, entah itu pekerjaannya, latihannya, proses belajarnya, atau sekadar rutinitas yang dia jalani dengan konsisten. Bukan untuk dipamerkan, bukan untuk mengesankan siapapun, tapi karena itulah hidupnya. Dia tidak perlu menceritakan semuanya. Justru ketenangannya menunjukkan bahwa dia tahu kemana dirinya melangkah. Banyak cowok mencoba meniru ini. Mereka pura-pura sibuk, pura-pura cuek, pura-pura tidak peduli. Tapi energi mandiri tidak bisa dipalsukan, karena yang palsu selalu bocor. Lewat sikap, cowok yang pura-pura sibuk akan terlihat gelisah saat tidak diperhatikan. Cowok yang pura-pura cuek akan berubah saat respons mulai menjauh. Sedangkan cowok yang benar-benar mandiri tetap sama diperhatikan. Atau tidak, cewek bisa merasakannya. Ada perbedaan besar antara cowok yang punya hidup dan cowok yang menunggu hidupnya dimulai dari orang lain. Yang satu bergerak maju, yang lain menunggu reaksi. Dan secara psikologis, cewek jarang tertarik pada cowok yang hidupnya berhenti sampai ada seseorang yang memilih dia. Cowok ini tidak menunggu, dia berjalan, dan disitulah muncul rasa penasaran yang berbeda. Bukan penasaran karena misterius yang dibuat-buat, tapi karena ada bagian hidupnya yang tidak bisa diakses sembarangan, bukan karena dia menutup diri, tapi karena hidupnya memang penuh. Cewek mulai merasa satu hal yang halus tapi kuat, kalau cowok ini pergi, hidupnya tetap berjalan. Dan justru kesadaran itulah yang memicu ketertarikan. Karena secara naluriah, manusia menghargai apa yang tidak bergantung pada kita. Cowok ini tidak mencari cewek untuk mengisi kekosongan. Dia berbagi ruang, bukan meminta diisi. Dan disinilah rasa hormat mulai berubah menjadi daya tarik emosional. Cewek mulai membandingkan, bukan secara sadar tapi secara rasa. Cowok yang selalu tersedia tapi hampa versus cowok yang tidak selalu ada namun jelas arahnya. Dan semakin sering perbandingan itu terjadi, semakin kuat posisi cowok ini di pikirannya. Bukan karena dia sulit dijangkau, bukan karena dia menjauh, tapi karena dia tidak kehilangan dirinya hanya untuk mempertahankan koneksi. Energi seperti ini jarang, sulit ditip, dan tidak bisa dipelajari dari trik singkat. Ini bukan tentang strategi, ini tentang siapa kamu saat tidak ada yang melihat. Dan pada tahap ini, cewek mungkin belum mengejar, belum bertindak, belum menunjukkan apapun, tapi satu hal sudah berubah secara permanen. Cowok ini tidak lagi sekadar orang yang nyaman, dia mulai terasa penting. Setelah energi mandiri itu terasa, satu hal mulai terjadi secara alami. Cowok ini tidak selalu ada, bukan karena dia sengaja menghilang, bukan karena ingin membuat strategi tarik ulur, tapi karena hidupnya memang berjalan. Kadang dia tidak membalas secepat biasanya. Kadang dia tidak muncul di momen yang dulu sering dia lewati. Kadang percakapan berhenti tanpa penjelasan panjang. Dan justru disitulah efeknya muncul. Bukan rasa ditinggalkan, bukan kecemasan berlebihan, melainkan ruang kecil yang sunyi. Ruang yang sebelumnya terisi oleh kehadirannya yang tenang. Cewek mulai menyadari satu hal sederhana. Kehadiran cowok ini ternyata punya tempat. Dan saat tempat itu kosong, ada sesuatu yang terasa hilang. Bukan panik, bukan cemburu, tapi rindu yang ringan. Rindu yang tidak memaksa. Rindu yang muncul pelan, tanpa disuruh. Inilah bentuk ketidakhadiran yang sering disalahpahami. Banyak cowok mengira harus menghilang total supaya dicari. Padahal,
Yang memicu rindu bukan kehilangan besar, melainkan kehilangan kecil yang konsisten. Cowok ini tidak menghilang untuk diuji. Dia pergi karena memang ada urusannya sendiri. Dan justru karena itulah, ketidakhadirannya terasa jujur. Cewek bisa merasakan perbedaannya antara cowok yang sengaja menghilang demi efek dan cowok yang tidak hadir karena hidupnya penuh. Yang satu terasa manipulatif, yang lain terasa manusiawi. Dan disinilah pikiran cewek mulai bekerja sendiri. Saat sendirian, dia mulai mengingat momen-momen kecil, nada suara, cara cowok ini mendengarkan, respons yang tidak berlebihan, tapi tepat, tanpa sadar. Cowok ini mulai muncul di pikirannya di saat-saat yang tidak direncanakan. Bukan karena drama, bukan karena konflik, tapi karena tidak ada pengganti yang memberi rasa yang sama. Cowok lain mungkin hadir terus-menerus, tapi kehadiran mereka tidak meninggalkan jejak. Sedangkan cowok ini, meski tidak selalu ada, meninggalkan kesan yang menetap, dan kesan itu mulai berkembang jadi rindu yang menarik. Cowok ini tidak kembali dengan penjelasan panjang, tidak merasa perlu membela diri, tidak menjadikan ketidakhadirannya sebagai topik utama. Dia kembali seperti biasa, tenang, tidak berubah, dan sikap inilah yang memperkuat efeknya. Karena saat seseorang bisa pergi tanpa drama dan kembali tanpa penjelasan berlebihan, itu menunjukkan satu hal, dia tidak hidup dalam ketakutan kehilangan. Cewek mulai merasakan keseimbangan yang aneh tapi menarik. Ada jarak, tapi aman. Ada ruang, tapi tidak dingin. Dan tanpa sadar, emosinya mulai bergerak lebih jauh. Dia belum mengejar, belum menghubungi duluan secara jelas, belum mengakui apapun. Tapi satu pergeseran kecil sudah terjadi. Sot Kawakini, tidak ada. Dia mulai berharap dia muncul. Dan harapan kecil itu adalah pintu pertama menuju peran yang berbalik di titik ini. Sesuatu yang halus tapi menentukan mulai terjadi. Cewek mulai berinvestasi emosi, bukan secara dramatis, bukan dengan pengakuan, bukan dengan kata aku suka. Investasi emosi selalu dimulai dengan hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Dia mulai memperhatikan waktu, mulai sadar kapan cowok ini biasanya muncul, mulai merasa ada jeda yang beda saat tidak ada kabar. Bukan karena cemas, tapi karena peduli. Cewek mulai bertanya duluan, bukan untuk mencari kepastian, melainkan untuk membuka ruang. Pertanyaannya sederhana, lagi sibuk atau cuma ngecek aja? Kalimat-kalimat ringan yang sebenarnya membawa beban emosional, dan inilah yang jarang disadari cowok. Sotsu mulai menginisiasi. Itu bukan karena dia bosan, tapi karena dia mulai terikat. Setiap pesan yang dia kirim bukan sekadar komunikasi, tapi taruhan emosional kecil. Apakah dibalas? Bagaimana nadanya? Seberapa hadir responsnya? Dan semakin sering ini terjadi, semakin dalam investasi itu masuk, cewek mulai mengingat detail, hal-hal kecil yang tidak semua orang perhatikan. Cara cowok ini merespons saat dia capek. Kalimat yang diucapkan tanpa maksud menggoda, tapi terasa menenangkan. Ini bukan obsesi, ini keterikatan yang tumbuh alami. Yang menarik, cowok ini tidak langsung membalas dengan antusias berlebihan, tidak berubah jadi super responsif, tidak memanfaatkan perhatian itu untuk menekan balik. Dia tetap sama, tenang, stabil, tidak haus. Dan justru disitulah emosi cewek semakin terlibat dalam psikologi. Siap, yang berinvestasi lebih dulu akan lebih sulit melepaskan, bukan karena lemah, tapi karena otak mulai mengaitkan perasaan dengan usaha yang sudah dikeluarkan. Cewek mulai merasa, aku sudah sejauh ini. Sayang kalau dilepas begitu saja. Bukan karena cowok ini meminta, bukan karena dia mengikat, tapi karena investasi selalu menciptakan rasa memiliki. Dan tanpa sadar, cewek mulai menjaga koneksi ini. Dia mulai memilih kata-kata, mulai memperhatikan sikapnya sendiri, mulai berpikir sebelum respons. Bukan karena takut, tapi karena peduli pada bagaimana hubungannya berjalan. Di titik ini, peran mulai bergeser perlahan. Cowok ini masih tidak mengejar, masih tidak memaksa, masih tidak berubah. Tapi cewek sudah tidak lagi berada di posisi netral. Dia sudah masuk. Pelan, tenang, tanpa disadari. Dan begitu seseorang mulai berinvestasi emosi, mundur tidak lagi semudah sebelumnya. Inilah awal sebenarnya dari proses mengejar. Bukan dengan langkah besar, tapi dengan keterikatan kecil yang terus bertambah. Saat perhatian mulai datang dari arah cewek, banyak cowok biasanya melakukan satu kesalahan besar. Mereka berubah, nada bicara jadi berbeda. Respons jadi terlalu cepat. Perhatian dibalas dengan intensitas berlipat, seolah-olah takut kehilangan momentum. Tapi cowok ini tidak. Dia menerima perhatian itu tanpa mengubah pusat dirinya, tidak mabuk validasi,
tidak terlihat menang, tidak juga bersikap dingin untuk menjaga posisi. Dia tetap sama seperti sebelumnya. Dan justru sikap inilah yang membuat emosi cewek semakin terikat, karena perhatian yang dibalas dengan berlebihan terasa seperti kebutuhan. Sedangkan perhatian yang diterima dengan tenang terasa seperti pilihan. Cowok ini tidak menjadikan perhatian cewek sebagai sumber harga diri. Dia tidak memperlakukannya sebagai sesuatu yang harus diamankan. Kalau cewek lebih sering menghubungi, dia merespons dengan wajar. Tidak memanfaatkan situasi untuk mengontrol. Tidak pula menarik diri secara dramatis. Sikapnya konsisten dan konsistensi. Selalu menciptakan rasa aman. Cewek mulai melihat satu hal yang jarang. Cowok ini tidak berubah saat situasi menguntungkannya. Tidak ada lonjakan ego. Tidak ada permainan kekuasaan. Tidak ada usaha membalikkan keadaan secara paksa. Dia tidak mencoba menang. Dan justru karena itu, posisinya semakin kuat. Banyak cowok kehilangan daya tarik di saat mereka mulai merasa dipilih. Mereka terlalu cepat mengikat, terlalu cepat berharap, terlalu cepat menggantungkan emosi. Cowok ini tidak. Dia membiarkan perhatian datang tanpa merasa harus mengamankannya. Dan secara psikologis, ini menciptakan efek yang dalam. Cewek mulai bertanya dalam hati, kenapa dia tetap tenang? Kenapa dia tidak berubah? Bukan Dengen Kuruga, tapi dengan rasa ingin tahu. Karena manusia cenderung tertarik pada stabilitas emosional yang tidak bergantung pada situasi. Cowok ini tidak menjadi lebih baik saat diperhatikan, dan tidak menjadi lebih buruk saat diabaikan. Dia tetap utuh. Dan keutuhan itu memberi sinyal kuat. Cowok ini tidak bergantung pada siapapun untuk merasa bernilai. Cewek merasakannya. Dan saat seseorang merasa bahwa kehadirannya bukan sumber utama kebahagiaan orang lain, dia justru ingin memberi lebih. Bukan karena diminta, tapi karena dihargai. Cowok ini tidak bereaksi berlebihan bukan karena dia tidak peduli, tapi karena dia tidak kehilangan dirinya saat mulai diperhatikan. Dan pada tahap ini, cewek sudah tidak lagi sekadar berinvestasi. Dia mulai terlibat secara emosional, lebih dalam, lebih sadar. Namun cowok ini tetap berdiri di tempat yang sama. Tenang, stabil, tidak goyah. Dan justru ketenangan itulah yang membuat proses mengejar terus berjalan. Di tahap ini, sesuatu yang dulu tidak ada mulai muncul pelan-pelan di dalam diri cewek. Bukan cemburu yang meledak-ledak, bukan rasa posesif yang terang-terangan, tapi perasaan halus yang sulit dijelaskan. Takut kehilangan, bukan takut kehilangan status. Bukan takut kehilangan kepastian, tapi takut kehilangan kehadiran. Karena cowok ini tidak pernah berusaha mengikat, tidak pernah meminta kepastian, dan tidak pernah menggantungkan hidupnya di sana. Maka satu hal menjadi jelas secara emosional. Dia bisa pergi kapan saja. Dan justru kesadaran itulah yang menggoyahkan. Cewek mulai menyadari, cowok ini bukan seseorang yang menunggu dipilih. Dia bukan tipe yang bertahan hanya karena diberi sedikit perhatian. Dia tetap berjalan dengan hidupnya. Entah ada atau tidak, ada seseorang di sampingnya. Dan di titik ini, peran psikologis mulai benar-benar berbalik. Cewek mulai berpikir ke depan. Bukan tentang hari ini, tapi tentang kemungkinan kehilangan. Kalau aku terlalu diam, apa dia akan menjauh? Kalau aku tidak menunjukkan apa-apa, apa dia akan tetap di sini? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak diucapkan, tapi terasa. Dan rasa takut kehilangan selalu mendorong tindakan, bukan tindakan besar. Bukan pengakuan terbuka, tapi inisiatif kecil yang semakin sering. Cewek mulai memastikan kehadirannya terasa, mulai menjaga ritme komunikasi, mulai memberi sinyal tanpa kata-kata. Bukan karena terdesak, tapi karena ingin menjaga. Ironisnya, rasa takut ini tidak muncul karena cowok ini menjauh secara kasar. Justru karena dia terlalu stabil. Dia tidak mengancam pergi, tidak memanipulasi jarak, tidak membuat drama. Dan itulah yang membuat ketidakpastian terasa nyata. Karena tidak ada pegangan emosional yang bisa dijadikan jaminan. Cowok ini tidak memberi janji, tidak juga meminta. Dia hanya hadir apa adanya. Dan di hadapan seseorang seperti ini, cewek mulai menyadari satu hal penting. Kalau ingin mempertahankan, dia harus bergerak. Tidak ada tekanan dari luar. Tekanannya datang dari dalam. Inilah momen ketika mengejar tidak lagi terasa seperti pilihan sadar, melainkan respons emosional alami. Cewek mulai menyesuaikan diri, mulai mengatur sikap, mulai memberi ruang lebih sedikit dan perhatian lebih banyak. Bukan karena kalah, tapi karena ia merasa ada sesuatu yang layak dijaga. Dan cowok ini tetap tidak berubah. Dia tidak menggunakan rasa takut itu sebagai alat, tidak menekannya, tidak memanfaatkannya. Dia tetap berjalan dengan ritme yang sama. Dan justru disitulah letak kekuatannya. Karena saat seseorang takut kehilangan tanpa pernah diancam, itu berarti keterikatannya sudah dalam. Dan pada titik ini, peran sudah benar-benar berbalik.
Cewek bukan lagi sekadar tertarik, dia sudah terlibat. Dan proses mengejar sudah berjalan tanpa perlu diminta. Di akhir cerita ini, satu hal perlu diluruskan. Cewek tidak mengejar karena cowok itu sempurna. Bukan karena paling hebat, bukan karena paling unggul dibanding yang lain. Mereka karena cowok itu utuh. Utuh berarti tidak datang dengan kekosongan yang harus diisi orang lain. Tidak menjadikan perhatian sebagai penopang harga diri. Tidak menggantungkan arah hidup pada siapa yang memilih atau tidak memilih. Sejak awal, cowok ini tidak pernah berniat membuat siapapun mengejar. Dia tidak mengatur strategi, tidak bermain peran, tidak memanipulasi emosi. Dia hanya berdiri di tempatnya sendiri. Dia hadir tanpa menekan, pergi tanpa drama, kembali penjelasan berlebihan, dan sikap itulah yang membangun semuanya. Karena saat seseorang utuh, interaksi dengannya terasa ringan. Tidak ada beban untuk membahagiakan, tidak ada tanggung jawab emosional yang dipaksakan. Cewek merasa bebas menjadi dirinya sendiri, dan kebebasan emosional selalu menumbuhkan keterikatan yang dalam. Inilah yang sering disalahpahami banyak cowok. Mereka mengira harus menjadi luar biasa untuk dikejar, padahal yang dibutuhkan adalah berhenti menjadi setengah, berhenti hidup dalam kekurangan, berhenti berharap dipilih untuk merasa bernilai, berhenti menjadikan orang lain sebagai pusat stabilitas emosional. Karena saat kamu berhenti mengejar validasi, energi kamu berubah. Kamu tidak lagi datang untuk diisi. Kamu datang untuk berbagi. Dan perbedaan ini terasa bahkan tanpa kata-kata. Cewek tidak mengejar karena kamu membuat mereka takut kehilangan. Mereka mengejar karena kamu tidak takut kehilangan. Bukan karena kamu sulit didapat, tapi karena kamu tidak menggadaikan diri demi didapat. Dan disinilah paradoksnya. Semakin kamu utuh, semakin sedikit kamu membutuhkan. Dan semakin sedikit kamu membutuhkan, semakin besar nilai kehadiranmu. Bukan karena kamu misterius, beautiful, karena kamu dingin, tapi karena kamu tidak berusaha menjadi sesuatu yang bukan dirimu. Cerita ini bukan ajakan untuk membuat orang lain mengejar. Ini pengingat untuk kembali ke diri sendiri. Karena ketika kamu berdiri dengan arah, ketenangan, dan kestabilan, dinamika akan bergerak dengan sendirinya. Dan jika suatu hari seseorang memilih untuk mengejar, itu bukan karena kamu mancing, bukan karena kamu bermain, tapi karena mereka merasakan sesuatu yang jarang. Seseorang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Dan dari sanalah semua hubungan yang sehat seharusnya dimulai.